Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Febrianti, NPM saya 06200151681. Saya dari kelas 3B, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai waterborne disease atau penyakit yang ditularkan melalui air. Nah, apa sih pengertian dari air? Untuk bisa tahu jawabannya, yuk mari kita simak. Baik, di sini ada pengertian air atau water. Air merupakan salah satu kebutuhan dan juga komponen penting dalam kehidupan semua makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Nah, untuk manusia sendiri, air biasanya digunakan untuk minum, mandi, mencuci, masak, dan juga untuk keperluan industri, transportasi, dan juga pembuangan limbah cair domestik. Dalam dunia kesehatan, air merupakan sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat karena merupakan salah satu media berbagai penularan penyakit, terutama penyakit saluran pencernaan. Beberapa jenis penyakit melibatkan media air dalam proses penyebarannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebaran penyakit secara tidak langsung oleh air disebabkan oleh kandungan bahan kimia terlarut dalam badan air yang bersifat toksik bagi tubuh manusia. Ada 4 macam penyakit berdasarkan cara penularannya. Yang pertama ada waterborne disease, yang kedua ada water-washed disease, yang ketiga ada water-based disease, dan yang keempat ada water-related vector. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai macam-macam penyakit berdasarkan cara penularannya. Yang pertama ada waterborne disease, yaitu penyakit yang ditularkan langsung melalui air, di mana air yang diminum mengandung kuman patogen sehingga menyebabkan yang bersangkutan menjadi sakit. Penyakit yang termasuk dalam kategori ini adalah penyakit kolera, tipes, disentri, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada water-washed disease, merupakan penyakit yang disebabkan oleh higienitas air yang buruk. Cara penularannya berupa A. Infeksi pada saluran pencernaan seperti diare pada anak-anak. B. Infeksi pada kulit dan mata seperti skabies dan trakoma. C. Penyakit melalui saluran kemih binatang pengerat seperti leptospirosis. Yang ketiga ada water-based disease, adalah penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit yang sebagian siklus kehidupannya berhubungan dengan air. Contoh penyakit ini adalah schistosomiasis. Dan yang terakhir ada water-related vector, adalah penyakit yang disebabkan oleh vektor penyakit yang sebagian atau seluruh perindukannya berada di air. Termasuk kategori ini adalah demam berdarah, malaria, filariasis, dan sebagainya. Distribusi dan frekuensi kasus waterborne disease di Desa Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, bahwa responden yang banyak menderita waterborne disease adalah kelompok umur 46-55 tahun. Responden pada kelompok umur 46-55 tahun lebih banyak terserang waterborne disease dapat terjadi karena usia mereka yang tidak produktif lagi sehingga kondisi tubuh mereka sudah mulai menurun yang mengakibatkan mereka mudah terserang penyakit. Salah satu contoh penyakit yang ditularkan melalui media air adalah diare. Menurut World Health Organization atau yang biasa kita sebut dengan WHO, penyakit diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair, dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasa, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari yang mungkin dapat disertai dengan muntah dan tinja yang berdarah. Cara penularan penyakit diare. Cara penularan penyakit diare dapat melalui yang pertama ada air atau waterborne disease, yang kedua ada makanan, foodborne disease, dan yang ketiga ada susu, milkborne disease. Secara umum, faktor resiko diare pada dewasa yang sangat berpengaruh terjadinya penyakit diare yaitu faktor lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, kekebalan tubuh, infeksi saluran pencernaan, alergi, malabsorpsi, keracunan, imunodefisiensi, serta sebab-sebab lain. Yang selanjutnya yaitu ada faktor resiko. Faktor resiko yang dapat meningkatkan penularan enteropatogen antara lain tidak memberikan ASI secara penuh untuk 4-6 bulan pertama kehidupan bayi, tidak memadainya penyediaan air bersih, pencemaran air oleh tinja,
kurangnya sarana kebersihan MCK, kebersihan lingkungan dan pribadi yang buruk, penyiapan dan penyimpanan makanan yang tidak higienis, dan cara penyapihan yang tidak baik. Lalu yang selanjutnya ada upaya pengendalian diare. Yang pertama ada menggunakan air yang bersih, yang kedua mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, yang ketiga menggunakan jamban untuk buang air besar, yang keempat terapi untuk penyakit diare dan mencegah timbulnya kekurangan cairan bila terjadi dehidrasi, dan yang kelima ada vaksin rotavirus. Kejadian luar biasa atau KLB diare masih sering terjadi dengan CFR yang masih tinggi. Dengan adanya hal tersebut, maka tertuanglah dalam Kemenkes nomor 1286-Menkes-SK-11-2021 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Diare yang menyatakan bahwa penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, baik ditinjau dari angka kesakitan dan angka kematian serta kejadian luar biasa atau KLB yang ditimbulkan. Kemenkes 1216/2001. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.